Coba kamu jujur deh, berapa kali kamu merasa uang yang baru aja masuk di kantongmu itu tiba-tiba, A few moments later. dan anehnya, itu terjadi lagi, dan lagi. Ada apa nih sebenarnya? Mungkin kamu mulai menjawab, "Ah kak, tenang aja, itu karena emang pada dasarnya aku boros sih." Atau, "Kak tenang aja, itu karena emang uangku lagi sedikit aja sih." Agak lain ya jawabanmu. Menurut aku, itu nggak menyentuh akar masalahnya. Jawaban seperti itu tuh bukan masalah utamanya. Karena bagiku, penyebab utamanya here. Mindset kita mengenai pengelolaan uang yang baik dan benar. Kita tuh diajarin banyak hal di sekolah. Aku sendiri pelajar SMA. Yang diajarin di SMA itu IPA ada fisika, kimia, biologi, matematika, itu udah MIPA sih. Sosial itu ada geografi, ekonomi, sejarah, apalagi. Banyak lah pokoknya ya. Dan kita diajarin teori sana, teori sini, praktik sana sini, kadang iya, kadang enggak. Tapi apakah kita pernah diajarin cara mengelola uang yang baik dan benar? Ada pelajaran ekonomi di sekolah, tapi di sekolah juga pelajaran ekonomi dimulai dengan hakikat ilmu ekonomi. Semua pelajaran kayak gitu kan. Hakikat ilmu ekonomi, apa itu ekonomi, langsung mulai dengan pasar dan lain-lain sebagainya. Padahal menurut aku, pelajaran tentang pengelolaan uang ini adalah pelajaran hidup. Karena selesai SMA, kuliah, dapat kerja, dapat gaji, udah pegang ini kan? Nah, gimana supaya kita bisa mengelola this, supaya bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan kita. Nah, karena kita udah dibanjiri berbagai macam pelajaran di sekolah, pada akhirnya kita itu menggunakan uang, menggunakan perasaan. Maksudnya gimana? Contoh nih, lagi pengen, langsung beli. Lagi lihat sesuatu, langsung beli. Lagi rebahan, langsung beli. Nggak mood, beli. Bosan, beli. Akhirnya itu kan semua jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan positif sih oke-oke aja ya. Itu kan udah termasuk kebiasaan negatif. Nah, kebiasaan negatif ini udahlah yang bikin kamu merasa kurang. Sendiri yang salah, protes pula. Ya kan? Aduh, uangku sedikit banget. Aduh, uangku sedikit banget. Aduh, orang tuaku pelit banget. Sekarang kita bahas hal yang paling basic tapi paling sering salah, yaitu kebutuhan versus keinginan. Simpelnya aku selalu bilangnya gini, kebutuhan itu first choice dan keinginan itu second choice. Karena apa? Karena kebutuhan itu kan emang selalu harus kamu prioritaskan ya. Contohnya, makananmu sehari-hari itu prioritasmu. Kamu butuh. Tapi disclaimer bukan jajan ya. Jajan sembarang tuh enggak, itu enggak masuk. Itu bukan prioritas, lebih baik hindari. Atau transportmu. Nah, transportasi kan emang kamu butuh ya. Uang bensin, taksi. Buat kamu yang pelajar untuk ke sekolah atau yang mau kerja ke kantor itu kan butuh uang transport. Sementara keinginan itu sesuatu yang kamu pengen, tapi emang bisa ditunda sih. Jadi itu bukan prioritas. Ini aku kasih contoh ya. Contohnya kamu punya sepatu nih. Masih bagus, masih layak dipakai, tapi karena ada motif yang ngetrend saat ini, jadi kamu malah beli yang baru, yang katanya lebih hits, lebih wow gitu. Atau mungkin kamu baru selesai makan, tapi kamu pengen jajan lagi. Kalau mungkin kamu pelajar, terus di sekolah tuh gak bawa bekal, terus mau beli di kantin sih gak apa-apa, asal masih bisa menyehatkan tubuh, bukan merusak ya. Tapi kalau yang kayak gini udah makan, mau diikuti jajan lagi, wah, masalahnya banyak orang itu menganggap yang tadi aku sebutkan tadi, contoh-contoh tadi itu adalah kebutuhan. Jadi mereka memutarbalikkan semua fakta. Keinginan menjadi kebutuhan dan kebutuhan menjadi keinginan. Lalu sering banget mereka menutupi semua itu dengan bilang, ah gak apa-apa kok. Sesekali kan.
Iya, sesekali. Oke, kata sesekali ini, sekali-kali nggak apa-apa. Wah, kalau emang sesekali, baru sekali itu dibikin nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekali-kali ini, dia berubah menjadi setiap hari, itu masalah. Karena itu otomatis sudah menjadi kebiasaan kan? Kalau kebiasaan positif sih nggak apa-apa. Itu kan udah kebiasaan negatif jatuhnya. Nah, kebiasaan inilah yang membuat kamu selalu berpikir, uangku kok kurang ya? Padahal baru aja gajian kemarin. Sekarang aku mau ajak kamu berpikir lebih dalam lagi mengenai cara mengelola uang. Nah, biasanya tuh dalam pengelolaan keuangan itu terdapat dua tipe. Tipe yang pertama itu dapat uang langsung habis dipakai. Tipe yang kedua, dapat uang, dia pikir dulu mau pakai bikin apa. Contoh, kamu baru habis gajian. Mungkin gajimu gede ya. 6 juta, 7 juta, 8 juta, sampai puluhan juta. Tapi kalau kamu jadi tipe pertama, tanpa pikir panjang, kamu langsung, Ini kayaknya barang di Shopee nih cantik-cantik banget nih. Ini kayaknya TikTok Shop nih udah bikin aku keracunan nih. Ini kayaknya Tokopedia nih bagus banget nih. akhirnya apa? Check out, check out, check out. Ujung-ujungnya uang habis. Sementara kalau kamu jadi tipe yang kedua, kamu pikir dulu, kira-kira aku simpen berapa ya uangnya? Terus aku pakai berapa ya? Atau bahkan ada yang sampai berpikir, apakah aku investasikan aja ya uangnya? Terus sisanya aku pakai buat nabung atau buat beli kebutuhan keinginanku. Bahkan ada loh tipe 2 yang kayak gitu. Nah, itu perbedaan kecil, tapi ingat, itu berdampak besar banget. Dan itu juga bisa menentukan kondisi keuangan kamu. Biasanya kalau orang yang selalu menuntut banyak karena uangnya tuh selalu habis tuh biasanya dia tuh nggak pernah kekurangan uang sebenarnya. Cuma dia aja yang emang nggak pernah belajar tentang mengelola keuangan tuh seperti apa. Sekarang, mari kita bahas yang sering banget disalahpahami sama banyak orang, yaitu investasi. Mungkin bagi orang dewasa tuh dianggap hal yang lumrah lah ya, biasa aja. Tapi kalau buat pelajar itu dianggap hal yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak pelajar setelah mendengar kata investasi, mungkin ada dari mereka yang bakalan menjawab, Kemarin aku dengar dari tanteku, dari tetanggaku, investasi itu bohongan, investasi itu bodong. ya kalau emang misalnya kamu investasi di luar OJK, selamat, Anda kena tipu. Tapi kalau kamu investasinya di instrumen investasi dan lembaga yang benar, selamat, uangmu bertumbuh. Oke? Kenapa aku bisa bilang gitu? Gini loh, bagus sih bagus kalau kamu nabung di celengan atau menabung di bank. Tapi coba kamu buat uang kamu kerja buat kamu. Lah, tapi kan uangku masih kecil. Dengar ya, aku sendiri masih pelajar kelas 10. Dan aku mau bilang, investasi tuh nggak butuh nominal yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. No. Coba kamu pakai bibit. Aku udah pernah menjelaskan semua secara detail di video ini. Coba kamu klik. Kenapa? Karena menurut aku, investasi nggak butuh nominal tinggi. Cukup kebiasaan rutinmu setiap hari aja untuk menabung. Atau nggak harus setiap hari sih, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun juga boleh. Karena investasi itu, uang kamu, selain aman, dia bertumbuh nilainya. Dia tidak termakan inflasi. Coba kamu bandingkan. Kamu taruh di bank, di celengan apalagi, kamu menabung di bank atau di celengan itu, kamu pikir aman. Memang benar, aman. Tapi, pelan-pelan, yang tadinya kamu anggap aman ini, nilainya, bukan bentuk fisiknya. Nilainya
bisa termakan inflasi. Jadi, lebih baik kamu membiarkan uangmu bertumbuh daripada kamu membiarkan uangmu aman. Dalam tanda kutip, simpen aja. Nanti untuk pembahasan detailnya mungkin aku bisa bahas next mengenai investasi ini dalam beberapa sesi ya. Oke, lanjut. Kesalahan yang sering banget dilakukan sama banyak orang adalah tunggu punya uang banyak dulu baru mulai atur-atur. Padahal menurutku itu nggak realistis. Maksudnya bukan nggak realistis sih, tapi lebih kebalik ya. Harusnya yang benar itu uang kecil ini yang udah mulai kamu atur-atur. Supaya entar di masa depan yang tadinya kecil bisa jadi banyak. Kan tadi aku udah bilang di chapter sebelumnya mengenai investasi. Kamu nggak butuh nominal banyak. Kamu cukup butuh kebiasaan rutinmu yang menabung setiap harinya. Menabung di instrumen investasi yang benar ya, biar uangmu bertumbuh. Bukan cuma diam di tempat. Itu kan tadi aku udah bilang dari tadi. Jadi kalau masih kurang paham, aku udah nggak tahu mau bilang apa. Sekarang kita masuk ke solusi. Solusi dari cara mengatur keuanganmu yang baik dan benar. Nah, BTW, sepanjang video ini kan ada masalah tadi tuh. Seluruh latar belakang masalah yang aku sebutkan tadi itu murni dari pengalaman aku sendiri. Nah, makanya aku mau kasih solusi yang memang aku pakai ya. Ada 3. Pertama, sisihkan uang kamu di awal. Jangan kebalik. Ketika kamu mendapatkan gajimu, itu buat yang kerja ya. Atau buat yang pelajar tuh dapat uang dari orang tua, angpau, THR, dan lain-lain. Nah, sisihkan dulu uangnya. Yang mau ditabung yang mana, yang mau kalian investasikan yang mana, sisanya baru kalian pakai beli kebutuhan dan keinginan kamu. Yang kedua, tahan diri sebelum membeli sesuatu. Jadi, biasanya aku menanyakan pada diriku sendiri, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan, biasa aku agree, lanjut, jadi aku angkut bawa pulang. Tapi kalau keinginan, mohon maaf, aku biasa skip. Dan yang terakhir, coba kamu biasakan pikir jangka panjang. Kalau aku biasa berpikir tuh, baju yang aku mau beli nih, apakah bisa bertahan lama, apakah bakalan sering aku pakai, ataukah tidak. Jangan pikir jangka pendek. Ntar otakmu benar-benar pendek. Ini aku kasih contoh. Pilih, beli sesuatu sekarang atau simpen dulu uangnya. Biar bisa beli yang lebih penting dan lebih bermanfaat buat kamu di masa depan. Kalau udah pilih, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, pilihan kecil kayak yang aku sebutkan tadi itu bakalan menentukan masa depan kamu. Oke, that's all. Jadi yang bisa aku simpulkan sepanjang video yang sudah aku jelaskan ini, mindset soal keuangan itu bukan soal kaya atau miskin. No, bukan soal itu. Melainkan, gimana kita bisa mengelola uang atau mengatur uang kita dengan baik. Dan bagaimana sih keputusan-keputusan kecil itu bisa kita lakukan dengan baik. Supaya bisa memberikan dampak yang besar di masa depan. Ini, 2 hal ini yang penting. Jadi, ingat, mulai dulu dari sekarang. Mulai aja atur-atur uang kalian dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu uang kalian udah siap dulu. Jangan tunggu kaya. Jangan. Mulai aja hari ini. Gak apa-apa dengan nominal kecil. Karena prinsipku bukan kaya yang menang. Maksudnya tuh gitu loh. Karena prinsipku bukan kaya yang menang. Maksudnya tuh gini ya.
Aku tuh selalu mengutip kata-kata dari The Psychology of Money yang ditulis sama Morgan Housel. Ada yang di-highlight di chapter 1, aku sedikit lupa, tapi intinya tuh yang dijelaskan di situ, kecerdasan tuh gak bakalan menentukan kondisi keuangan kamu. Melainkan, perilaku kamu terhadap uang ini. Itu yang bakalan menentukan kondisi keuangan kamu. Jadi itu gak peduli juga kamu punya koneksi banyak, emang dasarnya kamu itu anak orang kaya, enggak. Itu nggak menentu. Karena dunia ini dia terus berputar. Bisa aja yang tadinya kamu kaya karena roda berputar, jadinya kamu jadi orang yang biasa, bahkan dikontekskan atau dikategorikan nggak mampu. Kalau kamu udah hidup sama generasi kamu selanjutnya, kan bisa aja. Jadi, tetap aja mulai dari sekarang, karena bukan kaya yang menang, tetapi yang paling ngerti cara mengelola keuangan. Thank you, this is Surf Growth, kita tumbuh bareng. Jangan lupa nonton video-videoku yang lain. Bye-bye.